Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hengki Lailem dari Stikes Pasapu Ambon. Pada kesempatan ini saya akan berbicara menyangkut materi tentang anatomi fisiologi pada otak manusia. Otak adalah organ yang kompleks pada tubuh manusia. Sebagai bagian dari sistem saraf manusia, otak sebagai pengatur dan pengendali semua fungsi tubuh, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Sebuah penelitian sederhana terhadap 48 orang dewasa yang berusia 22 hingga 49 tahun ditemukan volume otak manusia rata-rata 1200 cm3 dan volume massa 1,5 kg. Otak dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu yang pertama otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, yang ketiga batang otak atau brainstem, dan yang terakhir yang keempat yaitu diencephalon. Otak besar mengontrol fungsi intelektual, misalnya proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengendali sensasi misalnya sentuhan, tekanan, pengendali indera yaitu mengendalikan proses penglihatan dan pendengaran. Otak kecil bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi tubuh. Otak kecil juga berfungsi untuk mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Batang otak atau brainstem adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil dan menyambung ke susunan saraf tulang belakang. Batang otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pons, bagian terbesar dari batang otak yang berfungsi menghantarkan informasi sensori ke otak. Yang kedua, otak tengah yang berfungsi mengatur pergerakan waktu, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Yang ketiga, medula oblongata, yaitu bagian otak bawah sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru, dan berperan dalam berbagai fungsi penting tubuh, mulai dari proses bernafas, bersin, hingga menelan. Diencephalon terdiri dari beberapa bagian penting dengan fungsi masing-masing. Yang pertama, talamus sebagai pemancar informasi yang datang dari sistem saraf. Kedua, hipotalamus. Hipotalamus mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Yang ketiga, kelenjar pituitari, itu mengatur dan merangsang kelenjar lain di dalam tubuh. Keempat bagian otak ini yaitu diencephalon, batang otak, otak kecil, otak besar bekerjasama dengan saraf tulang belakang sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang bekerja sama dengan sistem saraf kecil untuk memberikan kemampuan manusia dalam melakukan segala aktivitas seperti belanja, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.